Halo semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari subbab C, yaitu peristiwa penting di sekitar proklamasi. Topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pemanggilan 3 tokoh Indonesia ke Dalat, yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, ketiga, perumusan teks proklamasi kemerdekaan, dan yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Pemanggilan 3 tokoh Indonesia ke Dalat. Pada 9 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Marsikal Terauchi, Panglima Mandala seluruh Asia Tenggara. Ketiga tokoh yang dipanggil adalah Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam pertemuan itu, Marsikal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Pada 15 Agustus 1945, ketiga tokoh itu tiba di Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta didesak oleh para pemuda agar memproklamasikan kemerdekaan. Keinginan itu ditanggapi oleh kedua tokoh dengan mengatakan bahwa masalah proklamasi kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Pendapat kedua tokoh itu tidak disetujui oleh para pemuda, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh para pemuda terhadap Soekarno-Hatta. Peristiwa ini bermula dari rapat para pemuda di malam hari 15 Agustus 1945 di ruang laboratorium mikrobiologi Jalan Pegangsaan Timur. Saat itu rapat dihadiri oleh tokoh pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni, Yusuf Kunto, Darwis, Muwardi, Hamdani, dan Wikana. Rapat mengambil keputusan mendesak Soekarno-Hatta agar memutuskan hubungan dengan Jepang. Darwis dan Wikana kemudian diutus untuk menemui Soekarno dan Hatta. Namun Soekarno-Hatta menolak keinginan para pemuda. Akibatnya para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta, yaitu Rengas Dengklok. Tugas untuk mengamankan kedua tokoh itu diserahkan kepada Sukarni, Yusuf Kunto, Wikana, Danu Asmoro, dan Abdurrahman. Tujuannya agar kedua tokoh itu memutuskan hubungan dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah, pada pagi 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Tetapi pada sore harinya datang Mr. Ahmad Subarjo. Mereka bermaksud menjemput Soekarno-Hatta. Mr. Ahmad Subarjo memberikan janji dan jaminan kepada para pemuda bahwa bila para pemuda mengizinkan Soekarno-Hatta meninggalkan Rengas Dengklok, maka keesokan harinya, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. 3. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Proses perumusan teks proklamasi bangsa Indonesia dilakukan di rumah Laksmana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tadashi Maeda adalah wakil Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di wilayah kekuasaan Angkatan Darat Jepang. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan dari pihak golongan pemuda yang turut menyaksikan proses perumusan teks antara lain Sukarni, BM Diah, dan Sudiro. Setelah diadakan beberapa perubahan, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik teks proklamasi tersebut dengan melakukan beberapa perubahan antara lain sebagai berikut. A. Kata tempo diganti dengan tempo tanpa H. Jakarta 17 garis 8 garis 05 diganti dengan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. C. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Pada kesempatan itu, para pemuda mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan diadakan di lapangan Ikada.
Tetapi Insinyur Soekarno menyarankan agar upacara sebaiknya diadakan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 WIB. Saran dari Soekarno itu pun disetujui oleh keseluruhan yang hadir di proses perumusan teks proklamasi. Berikut adalah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik dan mengalami beberapa perubahan yang telah disebutkan sebelumnya. 4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Orang yang bertugas sebagai komandan upacara adalah Latif Hendra Diningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Meski peristiwa besar, upacara dilaksanakan secara sederhana dengan urutan 1. Pembacaan teks proklamasi, 2. Pengibaran bendera merah putih, 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mowardi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mempunyai makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan titik kulminasi dari perjuangan panjang yang dilakukan bangsa Indonesia selama berabad-abad dalam mengusir kaum penjajah. Proklamasi juga merupakan jembatan emas yang dilalui bangsa Indonesia untuk membangun bangsa demi mencapai masyarakat adil dan makmur. Demikianlah pembahasan kita pada subbab C dengan judul Peristiwa Penting di Sekitar Proklamasi. Dengan berakhirnya subbab C dan D ini, maka pelajaran sejarah Indonesia pada semester 1 itu sudah berakhir. Sampai jumpa pada pertemuan kita di semester 2 nanti.